Tuhan sudah kembali berkumpul di tempat ini untuk kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai dengan ibadah kita. Kita angkat pujian kita yang berkata, "Aku mau cinta Yesus." Ku
kami hidup sampai hari ini semua itu oleh karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu dengan mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami di mezbah-Mu untuk memuliakan nama Tuhan dengan ucapan syukur kami kepada Engkau. Maka dari itu biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Semua para hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, kami percaya Roh Kudus Engkau telah mengurapi. Bahkan semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah live ini, dimanapun mereka berada, lawatan-Mu bagi mereka, urapan yang dahsyat bagi mereka. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mencuri damai sejahtera, mencoba untuk menahan hadirat Tuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada roh yang lain di tempat ini, hanya Roh Kudus yang boleh berkarya sebebas-bebasnya bagi kami semua. Kami semuanya merasakan suasana surgawi ada di tempat ini. Api kebangunan rohani itu tercurah bagi kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahbiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri. Haleluya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah
hidup. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dari awal tadi Tuhan kami sudah menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan ini untuk menunjang pelayanan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya, amin. Tiba saatnya saya akan membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang mau bersaksi. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Shalom. Baik untuk kita semua. Pertama, kami keluarga bersyukur kepada Tuhan atas berkat anugerah pertolongan kasih Tuhan sehingga kami sekeluarga masyarakat yang ada ini. Yang berikut saya minta dukungan doa untuk istri saya. 3 hari ini dia lagi sakit kepala. Tapi itu katanya dia terpeleset, dia jatuh ke kepala itu ya. Sekarang baru dia punya sakitnya. Saya minta doa dari jemaat sekalian untuk saya. Mungkin saya waktu saya kembalikan. Terima kasih. Masih ada jemaat Tuhan yang mau bersaksi? Ya, kalau tidak ada, masih ada sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita angkat pujian kita berkata, wow Bamantun. Wow,
silakan jemaat Tuhan duduk. Waktu selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersucian, kita yang berkata, Yesus engkau kebanggaanku.
Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semuanya adalah sangat bersukacita dan sangat diberkati Tuhan sepanjang minggu ini hingga pada saat ini kita ada. Semuanya itu bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Saya mau berkata, supaya saudaraku setia di dalam doa, setia di dalam ibadah, setia di dalam membaca kebenaran firman Allah. Sebab apa? Goncangan-goncangan sedang, atau bukan sedang, tetapi mulai meningkat, saudaraku. Musuh PBB yang paling besar siapa? GKI. Iya. Gereja Kristen Indonesia. GKI itu siapa? Kita. Musuh besar PBB adalah kita, pengikut Kristus. Karena PBB bikin gereja dunia. Kenapa PBB memusuhi Kristen? Bukan Kristen Indonesia, tetapi seluruh umat Kristen yang ada di dunia. Kenapa? Yang pertama, Kristen tidak setuju dengan LGBT. Kristen tidak setuju aborsi. Kristen tidak setuju kawin cerai. Kristen tidak setuju punya istri lebih daripada satu. Kristen tidak setuju mengganti alat kelamin. Dan masih banyak alasan-alasan lain yang membuat mereka tidak setuju dengan Kristen. Firman Allah berkata, siapa yang menentang Allah, maka Allah menjadi musuhnya. Itu di dalam kitab Nahum. Saudaraku sudah pernah baca, dan hari Minggu lalu itu ada saya singgung sedikit di dalam firman Tuhan. Dunia sekarang sedang ada di dalam goncangan. Anak-anak Tuhan sedang diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Bahkan saya baca kemarin ada di dalam grup, Jokowi memberikan suatu keputusan yang baru. Jika dibutuhkan semua rakyat Indonesia untuk perang, maka semua harus ikut perang, tidak boleh tidak. Ketika saya baca itu, saya bilang dalam hati, sudah kembali kami ini kepada zaman penjajahan dulu. Rakyat pun harus diikutkan perang. Saya bertanya dalam hati, kenapa presiden sampai membuat pengumuman seperti ini, keputusan seperti ini? Ini membuktikan bahwa keadaan sudah semakin sulit. Lalu apa tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan yang hidup? Apa tanggung jawab kita sebagai domba-dombanya Allah? Secara jasmani dipersiapkan untuk perang, oke. Tetapi secara rohani, mulai hari ini dan sampai seterusnya, anak-anak Tuhan harus siap berperang. Berperang melawan musuh-musuh di udara. Bukan daging dan darah, yaitu manusia. Tetapi musuh kita yang paling utama adalah penghulu-penghulu di udara, roh jahat yang ada di bumi ini. Itu diperangi lewat doa-doa kita. Karena itulah yang merasuki hati manusia, membuat manusia itu semakin brutal, membuat manusia itu semakin memikirkan dirinya sendiri, egois. Tidak mau tahu dengan orang lain. Dia hanya mau tahu kebutuhannya sendiri, keinginannya sendiri. Itu sebabnya saudaraku, dikatakan firman Allah, pakailah perlengkapan senjata rohani. Jadi di rumah jangan sibuk dengan pekerjaanmu sendiri. Jangan sibuk dengan HP-mu sendiri. Jangan sibuk bikin status yang aneh-aneh. Bikinlah status di sana, status yang membangun. Amin. 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 Bersiap diri. Tadi pujian berkata, wow wow bomantone, wow wow bomantone, Yesus serai dama,
Wow, wow, bomantone, sudahkah kau bersedia? Sudahkah kau bersedia? Yesus hampir datang. Sudahkah kau bersedia? Sudahkah kau bersedia atau hanya engkau sibuk dengan urusanmu pribadi? Fokus dengan urusanmu pribadi, fokus dengan masalahmu, fokus dengan penyakitmu. Apakah itu yang kau kerjakan selama ini sampai hari ini? Tetapi firman Allah berkata, bangkitlah, lihat sekelilingmu, jadilah terang, beritakan firman kepada siapapun juga, berdoa bagi semua orang, siapapun juga. Jangan sibuk dengan urusan pribadi, amin. Amin. Jangan fokus dengan urusan pribadi. Jangan fokus dengan masalahmu. Masalahmu itu Tuhan yang punya bagian untuk menyelesaikan. Asalkan engkau lakukan apa yang menjadi bagianmu. Dan jangan pernah mau dinabobokkan dengan khotbah-khotbah teologi berkat. Jangan menjadi jemaat, jangan menjadi domba-dombanya Allah yang ingin berkat, teologi berkat, ingin dinabobokkan. Kalau engkau membutuhkan itu, kalau itu yang kau rindukan, kalau itu yang kau mau, kau akan tertinggal. Tidak waktunya lagi khotbah-khotbah dinabobokkan. Tetapi khotbah yang dibutuhkan sekarang ini adalah khotbah bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi anggota kerajaan sorga. Karena dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang menanti-nantikan Tuhan, maka dia akan memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita lihat dulu dalam Matius 21. Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Kalau sudah dapat, sama-sama kita baca satu ayat ini. Sudah dapat? Amin. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Semua jemaat suka dengan ayat ini. Ada yang salah dengan ayat ini? Ada yang salah? Tidak. Ada. Penafsiran manusia itu sendiri. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak para pengkhotbah, asal berkhotbah cuma satu ayat, ayat mana yang menyenangkan hati jemaat, bukan menyenangkan hati Tuhan. Apalagi kalau ditambah dengan ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus Menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Kira-kira bisa nggak itu terjadi? Bisa. Gunung itu engkau perintahkan, lalu dia pindah. Bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Mau Bapak pindahkan kemana dia? Sudah di situ tempatnya. Pindah ke laut. Tuhan sudah tahu tempatnya memang harus di situ. Kalau nggak di situ nanti air laut tumpah ke sini. Tsunami lah. Tapi banyak orang, banyak jemaat yang mau terlena dengan ayat-ayat ini. Wow, menakjubkan, sungguh hebat. Dikatakan firman Allah, sampai gunung pun bisa kuperintahkan. Wow. Tidak ada yang salah dengan ayat ini. Coba kita lihat di dalam Mazmur 37. Mazmur
Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Satu orang baca. Berapa? Berapa? Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Dan bergembiralah karena Tuhan, Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. apa yang kau inginkan. Terus, Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. nah, ada yang salah ayat ini? Tidak ada yang salah. Semua ayat tadi itu benar. Tidak ada yang salah. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menerima semuanya ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana caranya supaya Matius 21 ayat 22 digenapi dan ayat 21 digenapi dan Mazmur 37 ayat 4 dan 5 caranya supaya digenapi. Jadi jangan asal mencomot, jangan mau percaya dengan firman Tuhan yang meninabobokan. Jadilah domba yang bijaksana, jadilah anak-anak Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang bijaksana. Jangan selalu menginginkan domba-domba Allah menjadi firman Allah yang selalu apa tadi? Membuai, meninabobokan. Jangan aku rindukan itu, saudaraku. Kita baca semua historisnya. Kan ada historisnya. Kenapa ada ayat ini? Kenapa ada ayat apa saja yang kamu minta? Historisnya apa? Ceritanya seperti apa? Mari kita lihat. Mulai dari ayatnya yang ke-18. Matius itu kembali. Bagaimana caranya supaya kita menerima ayat 22? Karena ayat 22 ini tidak secara otomatis. Dengan duduk-duduk, dengan santai, dengan terlalu banyak melakukan kehendak dunia, lalu kita menerima ayat ini. Tidak, saudaraku. Mari kita lihat ayat 18. 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya akan tafsirkan ayat ini. Tuhan Yesus lapar. Dia melihat pohon ara hanya berdaun, tapi nggak ada buahnya. Saya mau bilang, pohon ara itu berbuah dulu baru dia berdaun. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus melihat dia tidak ada buah, yang ada hanya daunnya. Berarti pohon itu dia mandul. Sekali lagi, karena pohon ara berbuah dulu dia baru berdaun, maka Tuhan mengutuk dia. Apa arti ayat ini? Setiap anak-anak Tuhan tidak berbuah. Setiap anak-anak Tuhan yang tidak lahir baru. Setiap anak-anak Tuhan yang tidak berbuat sesuatu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang tidak hidup di dalam doa. Setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kedagingan. Engkau tidak akan berbuah. Dan engkau tidak akan menerima apapun dari Allah Bapa di sorga. Dan engkau akan menjadi pohon ara yang mandul itu tadi, alias tidak berguna dan terkutuk. Bagaimana engkau bisa berkata
lahir baru, engkau masih melakukan kehendak daging, engkau masih melakukan kehendak dunia, lalu secara otomatis Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tidak, Allah nggak seperti itu. Dia mau supaya kita berbuat sebagaimana Dia, taat dan tunduk kepada Allah Bapa di sorga. Itu yang Tuhan Yesus kerjakan. Jadi kalau engkau ingin diberkati Tuhan, maka harus lahir baru. Ayat 21 tadi dikatakan apa? Engkau juga akan bisa melakukan apa yang kulakukan. Bahkan ketika engkau memerintahkan gunung itu untuk beranjak, maka dia akan beranjak. Artinya apa? Mustahil gak gunung itu kita perintahkan? Mustahil gak? Artinya adalah ketika engkau lahir baru, ketika engkau bertobat, ketika engkau melakukan apa kehendak Bapa, apa yang mustahil bisa kau kerjakan. Amin. 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 Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang selalu mencari kehendak Allah, selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Apa saja yang mustahil bisa dia kerjakan. Itu artinya memerintahkan gunung. Mustahil kau memerintahkan gunung untuk pindah. Anak-anak Tuhan akan bisa melakukan perkara yang mustahil. Jadi harus ada pertobatan, saudara. Harus ada pertobatan. Coba, bagaimana kita mau memberitakan kerajaan Allah? Bagaimana kita mau menegakkan kerajaan Allah? Bagaimana kita mau bisa menjadi saksi? Bagaimana bisa perkataan kita berkuasa? Bagaimana bisa kita berwibawa? Bagaimana pancaran mata kita bisa berwibawa? Kita tidak pernah hidup di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana bisa ada Roh Kudus dalam diri kita? Kita tidak pernah mencari kehendak Allah. Yang ada bukan Roh Kudus, tetapi yang ada Roh Kuda. Tahu Roh Kuda? Kehidupannya akan seperti kuda. Kuda itu bagaimana? Lihat. Delman ditarik oleh apa? Kuda. Coba kalau tidak ada pengekang, lalu dia tarik andong, ada penumpang di belakang, lewat lawan jenisnya, hambur itu dia kejar. Tapi dia kasih pengekang pada mata kiri kanan supaya tidak bisa dia lihat kuda yang lain. Kalau dia lihat kuda yang lain, hambur dia kejar. Ada sifat manusia seperti itu? Banyak. Tidak bisa melihat istri yang cantik. Tidak bisa melihat jidat klimis, jidat licin. Sudah bonceng istri di belakang, masih juga. Bagaimana kehidupan kuda? Susah dikendalikan. Ada anak Tuhan demikian banyak. Banyak anak Tuhan yang sulit dikendalikan. Sudah ditegur berbagai macam oleh Tuhan, nggak juga bertobat. Coba seperti yang saya katakan tadi, berani menentang Allah. LGBT itu kan Tuhan tidak suka, betul tidak? Dan diharuskan ada pemberkatan di gereja. Kalau sampai pendeta tidak memberkati, pendeta itu dipenjara. Kalau pihak rumah sakit tidak mau mengoperasi jenis alat kelamin yang mau diganti, pihak rumah sakit atau dokternya pun dipenjara. Gila nggak itu? Kalau pihak rumah sakit tidak menerima dia untuk aborsi, juga dapat hukuman. Gila nggak? Karena memang zaman sekarang semakin edan. Lalu bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apa yang kita mau lakukan? Makanya dari sekarang, perbanyak berdoa, perbanyak beribadah, banyak baca Alkitabmu, jangan simpan Alkitabmu. Jangan bikin Alkitabmu dipenuhi dengan debu. Ya toh? Seperti ini kan banyak berdebu. Oh, udah dibersihkan. Kemarin saya lihat banyak debu. Kenapa? Karena tidak pernah nggak pernah disentuh kenlap maksudnya. Padahal ada pengerjanya entah kemana saya nggak ngerti. Nggak usah pakai tutup mata begini pandang saya.
Kalau merasa, bertobat. Amin. 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 Kalau merasa, bertobat. Kalau merasa jadi pekerja, bertobat. Lihat di bawah. Ada? Ada toh? Ini di bawah nih? Mbak Abu Bapak Suku. Layani Tuhan bukan ketika mood atau enggak mood, layani Tuhan. Ada atau tidak ada masalahmu, layani Tuhan. Seperti saya katakan, jangan fokus kepada masalah. Siapa sih di dunia ini enggak punya masalah? Seperti kemarin saya di WA seorang ibu, saya lucu sekali, saya tertawa. Panjang-panjang di WA-nya. Ibu masih minum obat tensinya ibu kan? Saya bilang, tidak. Kalau saya tidak minum ibu, tensi saya naik sampai 170. Dalam hati saya itu masih mending 170. Lah saya pernah 199. Kurang satu lagi supaya 200. Lebih tinggi mana dalam hati saya? Jadi ibu, muka saya bengkak-bengkak, badan saya juga sudah bengkak semua. Apalagi di bagian lambung saya ini rasa sakit, tidak enak. Mungkin karena terlalu banyak minum obat. Lalu saya bilang, saya tidak pernah lagi saya minum obat tensi saya, karena risiko ada. Lalu apa yang ibu lakukan? Yang saya lakukan pertama, doa. Yang kedua, gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Jadi pertama berdoa, yang kedua gembira. Berdoa berarti serahkan semua masalah. Lalu ibu itu bilang begini, habis ibu, gara-gara pandemi ini tensi saya naik. Lalu saya jawab, bukan hanya ibu yang mengalami pandemi, semua dunia. Kalau hanya ibu tadi yang mengalami pandemi, bolehlah ibu naik tensinya. Tapi ini kan semua dunia mengalami, betul nggak? Betul tidak? Lalu kenapa orang lain tidak mengalami tensi naik? Kenapa hanya ibu saja? Bukan karena kuat dan gagah, tetapi oleh karena Roh Tuhan. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, mencari kehendak Allah, kita kuat di dalam iman. Apa saja yang kita minta di dalam doa, cepat atau lambat, Tuhan pasti jawab. Amin. Jangan fokus dengan masalah. Selagi hidup, pasti ada masalah. Sesudah mati, ada masalah tidak? Ada. Siapa bilang tidak ada? Ada. Ada sayang, ada. Orang sudah meninggal. Bahkan di Facebook juga banyak bikin status itu. Oh, senanglah engkau sudah di rumah Bapa di sorga. Senangnya dia sudah bersama dengan Bapa di sorga. Dalam hati saya, dari mana jalannya dia berada di dalam di rumah Bapa di sorga? Selama hidupnya nggak pernah doa, nggak pernah ibadah, nggak mau tahu dengan pekerjaan Tuhan. Lalu mau di sorga? Dari mana jalannya? Ibadah nggak pernah, bertobat pun tidak, doa pun nggak pernah, mau tahu dengan pekerjaan Tuhan pun tidak, lalu mati masuk surga. Dari mana jalannya? Dari mana jalannya coba? Betul nggak ibu? Sudah, jangan ditangisi lagi. Dia sudah masuk surga, sudah bersama dengan Bapa di surga. Enak aja loh.
Tuhan, yang tidak bertobat, yang tidak percaya kepada Kristus, dia sudah masuk neraka. Hades namanya. Jadi dia sudah disiksa di sana. Enak aja bilang sudah enak dia. Sudah sembuh dia. Dari mana jalannya udah sembuh? Malah penyakit yang baru datang. Penyiksaan. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan datang. Ibadah, nantilah umurku masih 21 mo. Kalian yang sudah tua-tua itulah, apalagi Bu Pendeta no, nanti tanggal 11 bulan 2 udah umur 53. Ibu Pendeta cepat-cepat bertobat karena su tua, su ujur. Orang poso bilang su mau ditoki. Tahu nggak su mau ditoki? Belum masuk yang kubur maksudnya. Justru orang-orang muda karena perjalanannya masih panjang, supaya dia tidak sulit, tidak mengalami kesukaran dalam perjalanan yang panjang, cepat-cepat bertobat, supaya apa saja yang diingini hatimu Tuhan beri. Amin. Amin. Jadi ini diiming-imingi. Oh ya, ini kok firman Tuhan bilang apa saja kamu minta diberi. Jadi kalau nggak bertobat diberi. Ini dasar ayat ini. Kenapa? Karena sudah mendengarkan teologi yang sah. Arti kata dengan khotbah hoak. Dari mana jalannya? Tapi mari kita baca dulu, kita lihat untuk mendukung ayat yang sudah saya sampaikan tadi untuk pertobatan itu. Kita lihat ayat 19. Ya, ayat 19 naik. Tadi kan 22, 21, ya toh? Sekarang ke 19. 1, 2, 3. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Tadi pohon ara apa dulu? Berbuah dulu baru berdaun. Dan Tuhan tidak melihat ada buah. Anak-anak Tuhan yang tidak berbuah akan ditebang. Ingat, ranting dan pohon. Ranting yang tidak berbuah dipotong, dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi kalau saudaraku tidak berbuah, maka bagian saudara di mana? Di neraka, bukan di sorga. Jadi jangan bilang sudah, jangan lagi tangisi dia. Dia sudah enak, sudah sembuh. Dia sudah ada di dalam kerajaan sorga bersama dengan Bapa. Sudah dipangku oleh Bapa di sorga. Siapa bilang? Firman Allah nggak berkata demikian. Mari kita lihat lagi. Di dalam Mazmur 37 tadi. Mazmur 37. Tetapi yang kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 3. Supaya ayat 22 dalam Matius tadi dijawab menjadi bagian kita. Kita baca Mazmur 37 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera linglung seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi supaya kita terima ayat 22 tadi, pertama jangan marah. Yang kedua jangan iri hati. Yang ketiga lakukan yang baik. Lakukannya Baik. Lakukannya Baik. Lakukannya Baik. benci itu perbuatan baik? Tidak. Iri hati perbuatan baik? Tidak. Marah-marah perbuatan baik? Tidak. Kata-kata kotor mutiara-mutiara dari mulut baik? Tidak. Baik? Tuhan Yesus pernah marah nggak? Nah, waktu kapan? Ketika dia menyucikan baik? Ketika dia marah, dia nggak mengeluarkan kata-kata kotor. Tapi kenapa kita begitu? Kan dia bapaknya kita. Yesus kan bapak kita, betul nggak? Betul. Tetapi kok anak-anaknya kalau marah, pokoknya semua kata-kata mutiara itu keluar.
ini anaknya siapa? Bapaknya siapa? Itu bukan saya yang bilang ya. Itu bukan saya yang bilang. Ernie yang bilang itu. Pokoknya paling pintar kalau sudah marah, kata-kata mutiara semua keluar dari mulut. Tapi giliran untuk pujian penyembahan, aduh saya tidak tahu pendeta ya, apa yang mau saya keluarkan dari mulut saya. Nah, giliran untuk kata-kata mutiara bisa. Untuk bapak puji Tuhan nggak tahu ibu pendeta apa yang saya mau bilang. Pujian penyembahan kalimat-kalimat apa? Saya nggak ngerti ya, saya nggak tahu ya. Dalam hati, ini anak iblis kah? Betul? Tobat. Betul? Lakukan yang baik. Iya. Kita lihat ayat 6. Masih Mazmur tadi. Mazmur 37 ayat 6. 1, 2, 3. Ia Akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Iya. Kebenaranmu dia munculkan seperti terang. Engkau bercahaya tanpa engkau banyak berkata-kata. Dengan perbuatanmu yang benar, orang bisa tahu engkau pengikut Kristus kah? Engkau pengikut Tuhan atau pengikut hantu? Dari perbuatan. Bukan dari kita datang setia ibadah, kita setia melayani Tuhan. Bukan dari itu. Tapi dari perbuatan kita. Ada pernah satu orang ibu saya bonceng. Selama dia bersama-sama dengan saya, dulu dia masih ibadah dengan kita waktu masih di ruko. Betul? Pokoknya tutur katanya sopan sekali. Belum pernah telinga saya mendengar dia ngomong sedikit pun kata-kata yang kotor. Nggak pernah. Lalu suatu ketika kami pergi ke Hawaii. Saya yang bonceng. Tiba-tiba pas sudah di lewat pom bensin. Lewat pom bensin sebelah kiri ini. Lewat pom bensin itu. Pasti depan masjid itu sudah. Tiba-tiba ada orang tiba-tiba nyebrang dia. Sampai saya kaget gitu. Saya kaget, ibu di belakang juga kaget. Saking kagetnya dia, saya ngomong Yesus, dia ngomong C depannya. Lalu dia bilang, aduh ibu pendeta maaf, saya nggak sadarkan diri, aduh saking kagetnya saya. Saya minta maaf, dalam hati saya belangmu ketahuan. Selama ini kau tutup-tutupi, ternyata belangmu ketahuan. Bayangkan sama-sama berteriak kami dua. Saya bilang, Yesus, dia ngomong C. Udah lain toh, Y dengan C. Panjangkan saja lah bahasa di sini. Sepintar apapun kita menutupi, suatu saat pasti akan muncul. Karena apa? Karena kebiasaan. Iya. Tapi coba kalau kita nggak biasa, pasti tidak akan pernah itu keluar. Aku tak biasa. Jadi jangan biasakan mengucapkan kata-kata yang kotor. Iya. Jangan bilang, aku tak biasa ya menyembah. Aku tak biasa ya mengeluarkan kata-kata berkat. Udah itu yang biasa jadi ibu pendeta. Aduh. Supaya permintaan kita dijawab. Lakukan yang baik. Yang baik. Kita lihat Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 29. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Allah berkenan kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus melakukan apa yang dikehendaki Bapa.
Berarti apa yang saudara mau lakukan? Berbuat baik. Apa yang saudara mau lakukan? Bertobat. Itu intinya. Amin. Bertobat. Jangan sibuk dengan HP. iya. Jangan bilang, aduh, walaupun hanya 1.000-2.000 dapat ke hari ini, tapi kan, kalau nggak aku kerjakan nanti mau dari mana? Karena aku kerjakan. Jangan fokus dengan pekerjaan. Amin. Karena pekerjaanmu itu tidak bisa membawamu ke surga. Tapi yang bisa membawamu ke surga adalah kesungguhan di dalam mengiring Tuhan. Amin. Amin. Ada seorang anak Tuhan lah. Dia komen di khotbah live saya di Facebook. Dia bilang begini, wow, domba sekarang yang menjaga gembala ya, sampai nomor rekening pun nomor rekening BCA. Saya jawab saja. Saya bilang begini, domba harus bisa digunting bulunya. Kain wol yang dimiliki orang-orang itu harganya mahal. Kain wol itu terbuat dari apa? Bulu domba. Ketika domba itu dibawa ke pengguntingan, ketika digunting bulunya, bayangkan saudaraku, digunting bulu domba itu sampai botak, itu dia merasa kedinginan loh. Karena sudah tidak ada lagi bulunya untuk menyelimuti dia. Tetapi dia tidak marah, dia tidak menjerit, dia tidak menangis, karena bulunya sudah digunting. Dia tidak protes, saya bilang. Jadi kalau Anda menjadi dombanya Allah, berarti bulumu harus mau digunting seperti domba. Ngerti nggak kemana itu? Ngerti nggak? Ngerti tidak? Tidak. Engkau domba? Coba angkat tangan yang merasa domba. Oke, turunkan tangan. Bulunya harus digunting. Bulu itu apa? Bulu itu apa? Bulu itu apa? Penghasilanmu setiap pekerjaanmu per bulan harus engkau rela digunting, diambil, kembalikan milik Tuhan. Berikan apa yang bisa kau beri untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Dan itu pun tidak semua diambil. Beda dengan domba tadi. Kalau domba itu tadi sampai botak, saudaraku coba buka YouTube kah, Google kah, coba lihat bagaimana caranya mereka menggunting bulu domba itu. Apakah contoh segini panjangnya lalu hanya segini aja digunting? Tidak. Sampai terlihat semua kulitnya itu. Kulit. Apakah itu tidak masalah bagi domba itu? Sebenarnya masalah. Dia merasa kedinginan, gak ada lagi bulunya untuk menutupi dia. Tapi dia tidak marah. Tapi manusia 50.000 saja nanti dia beri, intinya sudah banyak. Itu manusia. Berarti kalah dengan domba. Biasanya yang lebih banyak protesnya siapa? Biasanya orang yang lebih banyak protesnya siapa? Orang yang tidak mau memberi. Itu yang lebih banyak protesnya. Memberi apa? Ya apa saja lah. Tenaga kah? Jadi domba yang bijaksana. Amin. Jadi domba yang bijaksana. No, ada triplek. Pasang kek. Gak mungkin dong saya yang mau pasang itu. Supaya apa? Ini tidak hilang. Kalau nanti hilang, ya gereja kok bisa kehilangan? Ya karena jemaahnya tidak punya hikmat. Jadi domba yang bijaksana, yang berhikmat. Saya tunggu. So bolak-balik memang Lita bilang, saya papu. Tidak, itu bukan tugasmu. Tugas laki-laki. Jadi domba yang bijaksana.
Dimulai dari sini, bukan keluar. Gak mungkin dong saya naik-naik nanti pop jatuh, belum pincang. Ih kenapa ibu pendeta kakinya kok pincang? Iya jatuh. Kenapa jatuh? Saya paku-paku senggel. Betul? Amin. Amin. Tugas siapa? Tugas siapa? Laki-laki dari domba. Bagaimana kita mau bisa menegakkan kerajaan Allah di luar sana? Di dalam saja pun tidak bisa. Bagaimana kita mau bisa dijawab Tuhan doa-doa kita? Berbuat untuk mendukung pekerjaan Tuhan pun tidak. Bagaimana orang lain kita mau suruh untuk mendukung pekerjaan Tuhan rumah kita? Kita sendiri tidak. Akhirnya kemarin Mama dengar Bapak Theo naik, Mama Theo yang sudah naik. Puji Tuhan Bapak Jire pulang dari kios. Akhirnya mereka berdua dengan Bapak Theo yang kerja. Sampai kapan mau diperintah terus? Jadilah domba yang bijaksana. Amin. 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 Jadi domba yang bijaksana. Dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Dari dalam. Baru keluar. Dimulai dari dalam, baru keluar. Begitu. Supaya kita maka otomatislah kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Matius 21 ayat 22. Kita baca lagi bersama-sama yuk. Kita lakukan ini firman Allah. Maka dijawablah, digenapilah ayat 22. Matius 21 kembali kita baca 22. Sudah dapat? 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Amin. Amin. Sampai hari ini kita ada. Itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tuhan tidak pernah menghitung-hitung kesalahan perbuatan kita. Tidak. Yang walaupun kita banyak perbuatan buruknya di hadapan Tuhan, kita tidak setia, kita tidak sungguh-sungguh mencari Dia, tetapi Dia terus memberkati kita, terus berbuat baik kepada kita, terus Dia peduli dengan kita. Sampai hari ini kita ada, kita masih hidup. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau berkata bahwa Tuhan terus dan terus menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya, yang merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan dan kasih-Nya dari hari ke hari terus dan tidak pernah berhenti.
dengan kemurahan-Mu Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Kali katakan Kau hiasi, angkat tanganmu di hadapan Hiasi Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biar musik saja mengiringi pujian itu. Mari renungkan kebaikan Tuhan yang sudah Kau terima. Sampai hari ini Engkau ada, sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Firman Allah berkata, satu langkah saja di depan kita itu maut. Engkau bisa tiba di rumah Tuhan dengan selamat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Maka lakukanlah segala kebaikan bagi Tuhan. Lihat keadaan zaman ini, lihat keadaan dunia ini, lihat aturan-aturan yang ada di dunia ini yang begitu menyulitkan bagi umat Tuhan. Tetapi firman Allah berkata, apabila kamu dibenci oleh karena nama-Ku, maka kamu berbahagia. Kenapa Tuhan katakan demikian? Karena kita ikut memikul sedikit penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia disalibkan mati. Itu semua oleh karena kesalahan kita. Dan puji Tuhan, Dia bangkit kembali. Dan sampai hari ini Dia ada di sorga.
memberikan persembahan, tapi terlebih dahulu kita mendengarkan warta jemaat untuk ibadah kita sepanjang minggu, karena sudah dimulai untuk ibadah konsel atau ibadah keluarga. Karena Senin besok sudah bulan 2. Sabtu jam 4 sore, saya mohon jangan terlambat lah. Mari kita konsekuen dengan apa yang sudah kita bicarakan. Jam 4, jam 4. Amin. Jangan jam 4 larinya ke jam 5. Jangan jam kita jam papeda. Ya, harus tepat waktu. Karena kita juga mau Tuhan memberkati kita tepat waktu. Iya. Jam 4 dan tanggal 7 bulan 2 2021 kita ibadah dan worship leaders Bapak Kelian Huta Barat, singers Maria Mubuai, khotbah saya sendiri, musik Ibu Merdihot Mati Siombi, LCD Roslita Lainde, penerima tamu Ibu Leli Pedai, dan itu perjamuan kudus. Saya akan didampingi oleh Mama Mubuai supaya dicatat. Lalu untuk ibadah komsel hari Rabu ya, tetap mana? Huruf A-nya tidak baik. Ya, Tidak bisa pakai tik. Huruf A tidak baik. oke. Ibadah hari Rabu komsel dimulai dari gereja dan firman Tuhan oleh saya sendiri, dan untuk pujian oleh Ibu Trivena, khotbah saya sendiri karena kita mulai untuk tahun ini. Jadi karena ini baru dimulai, maka saya yang akan khotbah, baru nanti itu seterusnya para majelis ataupun pekerja. Di tempat ini dimulai jam 6 sore. Itu kita sudah sepakat. Jam 6 sore. 6 sore. Amin. Amin. Jangan terlambat ya. Jangan kita mulai jam 7 loh saudaraku. Jam 6. Dimulainya di mana? Di Gereja. Jangan sampai